Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, selamat berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah selalu dalam keadaan sehat dan bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Hari ini 17 Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025. Kita dapat mengikuti kuliah subuh di Masjid Al-Islah Tunjung Mulia, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Kami berharap kaum muslimin, kaum muslimah untuk segera subscribe dan dilanjutkan nantinya untuk like, komen, dan share. Selamat mengikuti kajian kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa bi'idadil azim sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika an'aful iman wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh jamaah Masjid Al-Islah rahmatullah, wabil khusus yang kami hormati guru kami Dr. Ishaq Abdul Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga istiqomah dalam perjuangannya, terima seluruh amalnya insyaallah. Dan pada Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita lagi di tempat ini, saling berwajah bertatap muka dan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memulai setelah salat subuh ini untuk belajar thalabul ilmi, untuk bisa menambah pengetahuan tentang agama kita, yang mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu dalam kehidupan kita menjadi tambahnya amal, tambahnya iman, tambahnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang ini hanya tambah ilmu tapi dia ini tidak bertambah taatnya, maka sebenarnya dia bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh dengan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man zada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad bidawahi illa hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, tidak tambah petunjuknya, tidak tambah taatnya, maka tidak ada dia bertambah kepada Allah kecuali jahat.
ini ya, saya beri tema penyampaian saya tentang pentingnya amal ma'ruf nahi munkar. Karena amal ma'ruf nahi munkar ini kedudukannya sangat penting dalam agama. Amal itu perintah, ma'ruf itu kebaikan, itu memerintah kepada kebaikan. Kemudian nahi munkar nahi mencegah mungkaran. Kalau bahasa pendeknya dakwah, bahasanya mau tegal bingung kayak itu jumudi ngajak, ngajak mari kebagusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan ada sebagian dari kalian dalam ilmu tata bahasa Arab, salah satunya ilmu nahwu itu minkum itu karena minnya namanya tabi'iyah, itu sebagian. Ya. Jadi dia sebagian dari kalian itu walaupun itu ya ada orang yang mengajak tidak kembali kepada kebaikan. Berarti ini wajib. Kalau dilihat dari minkumnya sebagian berarti selama wajib kifayah. Boleh ada perwakilan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari munkar. Tapi ini akhir ayat ini Pak, walaupun awalnya ada sebagian, yang ternyata jadi catatan kita adalah wa ulaika humul muflihun. Mereka ini yang mau mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ini adalah orang-orang yang muflih, orang-orang beruntung. Artinya kalau kita ini inginnya untung atau rugi Pak? Kalau kebalikannya muflih itu khosir, yaitu rugi. Kalau orang ini mau mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka dia akan menjadi orang-orang beruntung. Sebaliknya kalau dia tidak mau melihat kemungkaran, biasa saja, tidak ada usaha, bahkan tidak ada kesedihan, maka sebenarnya mereka ini, kalau kita ini termasuk seperti itu, kita ini termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang rugi. Bahkan kalau kami, kalau kita lihat dari hadis itu menjadi ukuran atau barometer keimanan seseorang. Orang yang imannya diakui Allah Subhanahu wa taala paling tinggi, paling kuat, itu orang yang melihat kemungkaran mau mengubah dengan tangannya. Ya. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu lagi baru dengan hatinya. Sebagaimana hadis Nabi Sallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dari hadis dari Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Man ra'a minkum munkar," barang siapa dari kalian melihat kemungkaran. Jadi sebetulnya ini bukan tadi melihat kemungkaran perkara yang bertentangan dengan perintah Allah sebelumnya kemungkaran. Ya, berupa adanya orang tak sholat, ya, bulan Ramadan yang ada kita lihat orang tidak berpuasa pada jelas-jelas orang Islam, ya.
wanita masih buka aurat. Kita juga bapak ini juga bisa dari orang yang masih membuka aurat. Jangan kira aurat ini dua yang mau wajar. Aurat itu rijal banyak surah wal. Jadi auratnya laki-laki itu antara pusar dan dengkul, lutut. Artinya kalau kita di luar rumah atau kira-kira ada orang ajnabi, orang lain, ajnabi itu orang yang bukan mahram kita, bukan istri kita, bukan mahram kita. Bapak-bapak terlihat mananya, atau tubuhnya, pusar sampai dengkul nggak tertutup. Ini dia sudah maksiat kemungkaran yang melihat dosa, dia pun dosa. Walaupun sesama laki-laki, apalagi wanita yang lihat. Begitu juga ini, ya, kaum wanita, auratnya seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Nah, jadi ini ya sedih-sedihnya peribungan dan wanita-wanita. Itu hal seperti itu terasa ini maksiat enggak. Orang melihat yang seperti ini, maka kalau mampu kata Nabi, falyughayyir biyadihi, ubah dengan tangan itu dengan kekuasaannya. Ya, kalau kepala keluarga suami kepada istrinya harus berani ngomong, nyuruh. Jangan biarkan suami membiarkan istrinya keluar dalam badan buka aurat. Ataupun bapak-bapak punya keluarga, ada istrinya, ada anaknya yang nggak sholat. Ini dia punya kuasa dengan namanya dan kuasa itu anak saya istri harus sholat. Pak punya anak laki-laki, ibu-ibu juga punya anak laki-laki, dan sudah nggak tidur kalau anaknya laki-laki balik sholat di rumah. Karena bagi Nabi Muhammad SAW menginginkan seluruh laki-laki balik ini sholatnya di masjid. Maka kalau mampu ubah dengan bagi namanya syariat wa bilisani, kalau memang dengan lisannya, dengan ucapan lemah lembut ya. Kalau anak diingatkan orang tua ya, walaupun benar tidak boleh keras, dengan hikmah ya, dengan lemah lembut. Wanitanya syariat kalau tidak mampu baru wabiqolbi, dengan hati. Dengan hati dia kita ini melihat kemungkaran-kemungkaran, seminimalnya dalam hati ini ada rasa tidak setuju, tidak setuju kok. Ini namanya kalau dalam bahasanya risauan, ada kesusahan melihat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesusahan, ada keprihatinan, ada perintah Allah tidak dilaksanakan. Wadhalika mad'aful iman, yang dunia itu selemah-lemahnya iman. Di bawah itu udah gak ada derajat iman lagi. Nah, berarti asalnya mau merenungkan wajib boleh, wajib ya, bagi setiap kita. Ya. Coba kalau masalah lemah dalam perkara, orang ini sudah punya keluarga, nggak mau kerja sehingga lemah ekonomi, jadi masalah kan? Jadi masalah. Ya. Nanti anaknya mau sekolah nggak bisa biayain, istrinya pengen apa nggak bisa belikan, gara-gara lemah ekonomi. Yang keluarga tetangga pun ikut susah, ya. Karena ujung-ujungnya bisa utangkan lagi. Kalau orang ini lemah ekonomi saja. Sekarang kalau bapak-bapak ini lagi gagah, gampang, ini memasak waktu itu Pak. Wah, ya ngapain juga?
Sopo sing gelem ada berapa masalah. Jadi masalah. Jadi kalau orang ini nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, yang apa namanya? Imannya. Kalau iman yang hasil, yang Allah Taala, maka sudah menjadi sunnah Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kuatnya iman akan menjadi kuatnya amal. Jadi orang yang bisa mengamalkan agama itu bukan semata-mata ilmunya, ya. Ilmu itu untuk menunjukkan, membimbing ini yang hak dan ini yang batil. Tapi untuk mengikuti yang hak dan meninggalkan yang batil, ini bukan ilmu tapi iman. Ada orang melakukan dosa, itu bukan karena dia ngerti, tapi karena lemah iman. Bahkan kalau kita ini ya, sudah di lapangan di masyarakat, ya, menghadapi berbagai macam orang, maka kita harus kembali tengok kepada sirahnya baginda Nabi sama-sama cara menghadapi orang supaya dia mau sadar sehingga kembali kepada jalan yang benar. Maka satu riwayat pernah baginda Rasulullah SAW sedang duduk, kemudian bersama sahabat, ada sahabat maju, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Allah dari izin zina. Berarti kira-kira orang ini ngerti dosa? Ngerti, ya, ngerti dosa. Kalau dia ngerti dosa langsung saja. Tapi dia tuh rasanya keinginannya ingin zina, maka datang kepada Nabi minta zina. Maka baginda Nabi SAW dengan mengatakan sini, malah suruh mendekat. Sahabat-sahabat ini si mikromo ini, si mirang ini, segera sopan ya, masuk izin dari zina. Maka baginda Nabi suruh maju, kemudian terus dadanya mengatakan, baik pemuda, kamu mau gak kalau ada orang yang, atau boleh gak ada orang berzina dengan ibu? Zina enggak, demi Allah aku enggak rela ada orang yang berzina. Maka setiap orang juga enggak suka ibunya zina. Terus kamu suka enggak kalau ada orang yang menjadi anak? Wah, apalagi. Dan seterusnya kita melihat perbuatan yang kaitannya dengan mahram dengannya. Jika kamu suka orang berzina dengan saudara perempuan, dengan bibimu, maka sebenarnya satu pun saya tidak suka ada orang berzina dengan saudara. Maka setiap orang juga ingin saudara-saudara perempuannya di sini. Maka dia mengatakan, maka demi Allah aku bersumpah tidak akan berzina. Maka dia mengatakan sejak saat itu tidak ada maksud yang lebih dibenci dia melebihi zina. Artinya kalau orang ini sebenarnya dia ada iman lemah, ada iman tapi masih lemah, maka cara pendekatannya orang ini diajak mikir. Bukan dimarah tapi dia mikir. Kemudian baginda Nabi SAW pernah didatangi ada orang dan dengan sahabat memakai cincin emas. Ya, gila dari mana? Sahabat pakai cincin emas, laki-laki. Maka oleh baginda Nabi SAW langsung dilepas ini cincin kemudian dilempar, dibuang. Maka Nabi katakan kamu telah memakai barang fitrah. Maka setelah dibuang, Nabi pergi, maka sahabat-sahabat yang lain akan pulang. Sahabatku, Nabi SAW itu hanya tidak membolehkan kamu memakai cincin,
Tapi kalau cincin itu kamu ambil, kamu jual, halal, diambil sana. Maka bagaimana? Demi Allah, aku tidak mungkin mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Nabi. Berarti ini orang dia ini imannya kuat, tapi ilmunya lemah. Urung ngerti hukumnya apa cincin. Bahkan kalau orang yang sudah kesiapan hati, kadang itu perkara bisa disampaikan yang tegas gitu. Nah, karena hatinya sudah siap, sudah ada kesiapan. Kalau mendengar sesuatu yang dilarang, dia akan sanggup langsung meninggalkan. Tapi ada lagi yang mengatakan, Arab itu orang kampung, datang ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini lantainya nggak terlalu biasa, lantainya pasir teman-teman. Langsung itu begitu datang masuk masjid, mocok di bawah masjid, pipis. Wis wong ado-ado semua kampung mlebu masjid, karena nggak ngerti itu masjid tempat langsung pipis. Masa buat rumah, buat sahabat ini, wis lirik kebuki. Kurang ajar masjid ini, maka sudah ya harusnya ambil teman-teman gue, dijaga biarkan dia itu kencing sampai tuntas, karena kalau enggak nanti malah pertama pasti akan kocar kacir, mana bisa jadi limbah sana, nanti kemudian bisa jadi penyakit, karena yang sudah terkena ini malah dulu mandi, kalau tuntas. Tuntas lega itu maka namanya cara bagi sini. Maka dikasih pengertian ini itu masjid itu tempat sujud, tempat sholat, bukan tempat buang air. Ini kalau biasa sholat di sini, kamu jangan kencing di sini. Maka tidak ada orang yang selembut Nabi Muhammad SAW. Sampai pernah ini berdoa, Allahumma inni wa Muhammadan wala, bukan orang yang berdoanya, ya Allah berikan rahmat kepadaku dan Muhammad saja, jangan berikan kepada yang lain lagi. Sedangkan si paling apik, wong sing apik Nabi. Yang lain marah semua, Nabi nggak marah. Maka dia pun ada poin iman suci, maka tidak boleh buat ini. Maka dia punya pengertian, kemudian dia mengikuti Nabi, mengakui kerasulan Nabi juga, mengakui bahwa Nabi sendiri orang baik kita. Artinya gini Pak, di tengah-tengah masalah akidah dan itu pasti akan menemui orang-orang yang tidak benar. Ada orang yang memahami merupakan amal sebagai orang berbeda. Wis puluh arti juga imannya belum. Ada orang yang imannya agak kuat tapi ilmunya lemah. Ada orang yang imannya lemah tapi ilmunya kuat. Jadi iman orang ini tidak bisa bijak menghadapi orang ini supaya orang-orang yang ini bisa jalan sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi SAW, sehingga nanti kita hari-hari menghadap kebaikan, tapi semua orang akan mengaku sampai dari Nabi SAW, musuhnya saja mengaku akhlaknya bagi Nabi SAW. Jadi puncaknya daripada sempurnanya iman seorang atau seorang adalah bagus akhlaknya. Maka kami sudah 3 hari 3 malam di sini. Kami ini menyempatkan waktu ini karena sebulan 3 hari untuk beramal-amal menunjukkan ke kampung-kampung lain. Jadi bukan maksudnya 3 hari itu bukan tujuan, tapi maksudnya supaya kami terlatih bisa beramal menunjukkan. Nah, kalau masalahnya menunjukkan ini hari-hari. Bagaimana Nabi itu biasa berangkat dakwahnya pagi sampai malam, berangkat baju bersih, pulang baju kotor, cukup badan dihindari, badan dilempari kotoran, dilempari buku dan sebagainya. Maka
kami ini masih dalam tahap belajar, terutama untuk kami sendiri supaya terbiasa dalam kebaikan dan belajar juga untuk menjadi contoh terutama dalam menjaga salat bersama. Ya. Saat ini kalau mau itu sudah biasa. Kami sekarang dibutuhkan kemarin itu dosen dari uswah, ya. Bagaimana mencontohkan pentingnya mengaturkan masjid, mencontohkan pentingnya salat bersama. Ini kalau umat ini sudah mencontohkan amal, nanti ngomongnya sedikit pun akan berkesan. Sebenarnya itu banyak berbuatnya daripada ngomong. Tapi kalau cuma pintar ngomong, lama-lama orang pun kan ngomong pak dibuktinya. Kami sudah di sini, ya, kita sudah di jam semalam sudah buka bersama jasa mengeluarkan jasa. Lama di sini juga sudah bersama dengan Bapak Ibu semuanya sudah disambut dengan baik. Kami mengucapkan sekali terima kasih. Wassalamualaikum dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Jika kekurangan kami mewakili rombongan mengucapkan maaf yang seluas-luasnya. Ini jam 6 kami bertolak dari sini pulang ke rumah kami masing-masing untuk persiapan di tempat kami kali ini menjelang 10 akhir Ramadan. Ya, kami biasa sudah beriktikaf. Kami sudah berapa tahun banyak menghidupkan di masjid terus 10 hari 10 malam keluar di masjidnya. Ya, biasa tiap malam dia mulai sholat 1 jam lebih doa sahur bareng di masjid kami di Tegal ini. Bapak di sini dihidupkan ya Pak. Mulai dari Ramadan bisa iktikaf bergantian dari habis tarawih sampai pagi. Kalau bisa masjidnya 10 hari Ramadan ini selalu isi, sehingga kampung kita nanti ada orang yang mendapat Lailatul Qadar, kampungnya akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan turun memberikan salam kepada orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama pribadi. Mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah orang yang kita. Saya ingat pada waktu saya diikutkan untuk berkumpul bersama seluruh dunia, namanya Muhammad Internasional di PSD. Dan saya menikmati orang-orang di sana bukan hanya di Indonesia, tapi Arab juga. Saya mencoba tenda kepada orang Arab dan saya berbahasa Arab. Mereka semua juga pintar. Tapi pengalaman yang lain di sana ada 2 grup rupanya. Ada grup yang sholatnya pakai kunut, ada grup yang sholatnya tidak kunut. Saya ikuti yang tidak kunut karena biasanya di sini tidak kunut. Kalau jumlahnya sama. Kayak saya lihat dalam situasi muamalah pada bareng sepakat bareng-bareng dan saya sempat duduk. Mereka tidak mau mendahului sebelum saya nyicip. Padahal ada orang yang jaga dan di grup Arab bisa pakai bahasa Arab. Ini antum anak Arabia. Tetapi anda terkenal mengambil insya Allah anak takon. Kok bisa orang jadi ngomong bahasa bisa? Bisa. Ini juga anaknya bisa bahasa. Mas bukan? Ini ayat asli. Mas Musani. Tidak bahasa itu orangnya kiai sih. Nah ini mengapa kita berlatih seperti itu? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran.
Orang yang bisa berbahasa Arab insya Allah cepat menanggapi bahasa yang ada di Al-Quran. Oleh karena itu siapa saja yang mengerti bahasa Arab dilatih teorinya, dilatih oleh angger saja. Ini anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Mas Buka, Mas Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Asal di sini. Ini antara lain pandai bahasa Arab. Jadi itu Bapak jasa putar balik dilatih bahasa Arab. Asal dia ngomong tujuh musik kasar, 20. Ini juga penting karena bahasa itu akan membawa kepada pendidikan. Insya Allah bahasa yang baik, sopan santun, perilakunya sopan santun. Demikian segera pengenalan ini adalah jamaah yang biasa pemahaman. Tapi pada nasibnya, saya pernah tanya kepada jamaahku yang sini, bahasanya Jawa. Ikan rumah ini sih kalau ada keprimen, loh kalau mereka satu itu bisa dan kalau baca kisah 10 dina berbeda beberapa miring sehingga sama seorang berusaha dan kira-kira semacam yang balik oleh mani ini ada yang sedang betul-betul begitu pakai apa sebenarnya begitu itu Bapak yang pemeliharaan karena sudah menang begitu jadi kembali kita tahu mari kita api alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kaum muslimin kaum muslimah tausiah yang telah dilaksanakan di Masjid Al-Islah Tunjung Muli, Kecamatan Karamoncol, Kabupaten Purbalingga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ingatkan kembali kaum muslimin, kaum muslimah, bapak, ibu, dan temanku semua untuk berkenan subscribe, like, komen, dan juga share. Atas kerjasama dan kebersamaannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.